Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiza Azhara dengan NIM 2014 08 0019 dengan jurusan Tadris IPA Fisika A 2020, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Imam Bonjol Padang. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah Biologi Umum oleh dosen pengampu Ibu Dr. Milya Sehari, SPDM. Baiklah, kali ini kita akan membahas materi ketiga, yaitu yang bertopik tentang sel. Subtopik pertama yaitu tentang sejarah penemuan sel. Diawali pada tahun 1665 oleh Robert Hooke, seorang ahli biologi dari Belanda, mengamati sebuah sayatan gabus batang tanaman Quercus subur menggunakan mikroskop. Dari penemuan itu, ia menemukan banyak ruang kosong dengan dinding tebal sebagai pembatasnya. Ini disebut selulae atau sel. Hasil kerja Hooke telah menarik minat Anthony van Leeuwenhoek pada tahun 1632 sampai 1732 untuk mempelajari lebih dalam tentang rahasia kehidupan terkecil di muka bumi. Selanjutnya kita akan membahas teori tentang sel. Teori tentang sel disusun dari pendapat beberapa ilmuwan dunia. Yang pertama, Robert Hooke. Menurutnya, sel merupakan ruangan kosong yang dikelilingi dinding. Menurut Schneider dan Schwann, menurutnya, sel merupakan unit struktural dan fungsional pada makhluk hidup. Menurut Rudolf Virchow, menurutnya, setiap sel berasal dari sel lainnya atau omnicellulae e cellulae. Dan yang terakhir, menurut Robert Brown, menurutnya inti sel merupakan bagian terpenting dari sel. Materi selanjutnya yaitu pengelompokan bagian-bagian sel berdasarkan struktur dan fungsinya. Yang pertama, membran sel merupakan permukaan luar sel yang dibatasi oleh selaput halus dan elastis, terdiri dari fosfor, lemak, protein, dan karbohidrat. Fungsinya untuk pelindung dan pengatur arus zat yang keluar masuk sel. Selanjutnya, sitoplasma merupakan material yang di dalamnya terdapat beberapa organel-organel sel, sebagian besar bahannya berupa cairan. Cairan tersebut disebut sitosol. Sitoplasma mempunyai kandungan beragam zat, yaitu protein, karbohidrat, lemak, enzim, zat-zat anorganik, hormon, dan juga vitamin. Fungsinya sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme sel. Yang ketiga, nukleus. Nukleus merupakan organel yang ada di dalam sel. Struktur nukleus terdiri dari membran nukleoplasma atau membran inti, nukleolus atau anak inti, dan kromosom. Fungsinya untuk membuat ribosom dan mengendalikan seluruh kegiatan sel. Selanjutnya, mitokondria merupakan organel bermembran dalam sel. Fungsinya untuk tempat penghasil energi. Ribosom merupakan organel sel yang bentuknya seperti butiran dan struktur yang paling kecil dengan garis tengah kurang dari 20 cm. Ribosom mengandung RNA dan protein, fungsinya sebagai pembuatan protein. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel ke sitoplasma. Fungsinya untuk membuat serta menyalurkan bahan-bahan yang diperlukan organel sel. Badan Golgi merupakan organel sel yang terdapat di dalam semua sel, kecuali pada sperma dewasa dan sel darah merah. Fungsinya untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma, serta menyalurkannya ke organel yang diperlukan. Lisosom merupakan struktur yang agak bulat dan juga dibatasi membran tunggal. Fungsinya untuk mencerna zat sisa, zat asing, dan makanan. Perikosom merupakan organel sel yang besarnya hampir sama dengan lisosom, serta dibatasi oleh membran tunggal. Fungsinya penting dalam proses perubahan lemak menjadi karbohidrat dan dalam perubahan purin dalam sel. Mikrotubulus merupakan berupa silinder protein yang terdapat pada bagian besar sel hewan dan tumbuhan. Fungsinya berperan dalam proses pembelahan sel. Mikrofilamen merupakan organel berupa serat tipis panjang yang berdiameter 5-6 cm, terdiri atas protein yang disebut dengan aktin. Fungsinya berperan penting dalam gerakan atau aliran sitoplasma. Selanjutnya yaitu struktur, fungsi, dan proses pada membran sel. Struktur membran sel terbagi atas lapisan ganda fosfolipid, protein integral membran, protein
transmembran, dan kerangka membran. Sedangkan fungsi membran sel yaitu sebagai penyokong struktur sel, tempat melekatnya sitoskeleton, pelindung sel, komunikasi sel, serta berperan dalam perkembangan sel. Proses pada membran sel dimulai dari difusi, yaitu pergerakan atom atau molekul berupa gas atau cairan, osmosis, yaitu peristiwa perpindahan molekul air melalui membran semi-permeabel, transport aktif, yaitu pergerakan zat atau molekul yang menyeberangi membran semi-permeabel, eksositosis dan endositosis. Eksositosis yaitu proses pengangkutan bahan yang terdapat di dalam sel melalui proses pembentukan vesikula. Sedangkan endositosis yaitu proses pengangkutan bahan yang terdapat di luar sel. Topik selanjutnya yaitu membahas mengenai pembagian daur sel. Pembagian daur sel terbagi atas dua. Yang pertama interfase, yaitu awal dari terjadinya pembelahan. Fase G1 yaitu dikenal sebagai gap pertama, sel tumbuhan membesar, organel disalin, dan terbentuknya dinding molekuler. Fase S yaitu sel mensintesiskan salinan DNA dalam nukleusnya. Fase G2 yaitu semakin besarnya sel. Pembagian yang kedua yaitu fase mitosis. Adalah sel membagi DNA dan sitoplasma yang sebelumnya telah disalin menjadi dua bagian dan membelah dirinya. Fase mitosis terdiri dari profase, metafase, anafase, dan telofase. Selanjutnya mengenai perbedaan proses pada metabolisme sel. Metabolisme sel adalah proses mengubah karbohidrat, lemak, dan protein menjadi energi yang dibutuhkan oleh sel. Jenis metabolisme sel terbagi atas dua. Yang pertama metabolisme aerob dan metabolisme anaerob. Adapun perbedaan antara metabolisme aerob dan anaerob ini ialah aerob membutuhkan oksigen sedangkan anaerob tidak. Aerob dapat berlanjut selamanya sedangkan anaerob ada batas waktu. Aerob aktivitas dengan intensitas rendah sedangkan anaerob dengan intensitas tinggi. Metabolisme aerob terjadi di mitokondria sedangkan anaerob terjadi di sitoplasma. Aerob lebih banyak untuk penggunaan energi sedangkan anaerob sedikit. Topik selanjutnya yaitu menelaah kajian sel sebagai bukti kebesaran Allah SWT. Keajaiban sel memiliki kemampuan untuk membuat otot jantung, sel darah merah, ataupun jaringan lainnya di dalam tubuh. Firman Allah dalam Quran Surat As-Sajdah ayat 5, yaitu siapa yang memerintahkan sel untuk membelah dan terspesialisasi pada tengah-tengah yang berbeda selama pembelahan itu. Bagaimana sel-sel memiliki indera untuk mematuhi perintah tersebut?